Halo, saya Ndaru Harjanto. Memasuki usia senja, tubuh kita bukan lagi sekadar fisik, melainkan amanah besar yang harus kita jaga dengan penuh kebijaksanaan, karena metabolisme tubuh tidak lagi bekerja sekuat dulu. Saya selalu menekankan kepada pasien dan rekan-rekan lansia bahwa menjaga kesehatan di masa tua bukan hanya soal umur panjang, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap mandiri dan menikmati hidup tanpa ketergantungan pada obat-obatan. Kedisiplinan kita dalam memilih apa yang masuk ke dalam tubuh adalah kunci utama agar kita tetap bisa menggendong cucu dan beraktivitas dengan nyaman tanpa hambatan fisik yang berarti. Namun, ada satu kekeliruan yang sering saya temui di lapangan, yaitu anggapan bahwa semua yang berasal dari alam pasti aman dikonsumsi tanpa batas, termasuk air kelapa yang selama ini dianggap sebagai minuman dewa. Banyak dari kita yang merasa tubuhnya sehat-sehat saja, lalu rutin meminum air kelapa dalam jumlah besar, tanpa menyadari bahwa bagi pemilik kondisi medis tertentu, air kelapa justru bisa menjadi pemicu komplikasi yang fatal. Sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya dalam video ini sampai selesai, agar kita tidak terjebak dalam mitos kesehatan yang justru bisa membahayakan nyawa, hanya karena kurangnya informasi yang tepat mengenai risiko di balik segarnya air kelapa. Informasi ini saya bagikan agar Bapak dan Ibu bisa lebih waspada dan tidak sembarangan mengikuti tren pengobatan alami tanpa memahami kondisi organ dalam tubuh sendiri. Saya ingin kita semua menua dengan cerdas dan sehat, sehingga informasi mengenai siapa saja yang dilarang keras mengonsumsi air kelapa ini harus dipahami secara utuh, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Sebelum saya masuk ke penjelasan yang lebih mendalam, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang sedang menonton saat ini. Kira-kira Bapak dan Ibu berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Seringkali kita terjebak pada sebuah pemikiran sederhana bahwa segala sesuatu yang tumbuh dari bumi atau bersifat alami pasti selalu membawa kebaikan bagi tubuh kita tanpa ada efek samping. Sebagai praktisi yang setiap hari berinteraksi dengan para lansia, saya sering melihat banyak orang yang begitu percaya diri mengonsumsi air kelapa secara berlebihan hanya karena label minuman alami yang disandangnya. Kita harus mulai mengubah pola pikir ini, karena tubuh manusia, terutama saat sudah memasuki usia lanjut, memiliki respons yang sangat berbeda terhadap zat tertentu dibandingkan saat kita masih muda. Alami tidak selalu berarti aman untuk semua orang, dan pemahaman inilah yang seringkali terabaikan dalam rutinitas kesehatan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa setiap organ dalam tubuh kita memiliki ambang batas toleransi yang berbeda-beda terhadap asupan nutrisi tertentu. Apa yang dianggap sebagai minuman pembersih racun bagi orang sehat justru bisa berubah menjadi beban berat bagi mereka yang fungsi organ tubuhnya sudah mulai menurun atau memiliki penyakit penyerta. Saya sering menemukan kasus di mana niat baik untuk menyehatkan badan dengan air kelapa justru berakhir di ruang perawatan karena ketidaktahuan akan adanya kandungan tersembunyi yang tidak bisa diproses oleh tubuh dengan baik. Anggapan bahwa air kelapa adalah obat segala penyakit merupakan sebuah mitos yang harus kita luruskan dengan fakta lapangan yang nyata. Fenomena minuman sehat universal ini sangat berbahaya jika kita telan mentah-mentah tanpa melihat kondisi medis pribadi masing-masing. Air kelapa memang mengandung banyak kebaikan, namun sifatnya tidaklah umum untuk setiap orang, apalagi jika Bapak dan Ibu sedang menjalani pengobatan rutin atau memiliki riwayat gangguan pada organ penyaring dalam tubuh. Kita tidak bisa menyamaratakan semua asupan hanya karena banyak orang yang mengatakan itu bagus. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bahwa di balik kesegarannya ada peringatan serius yang harus diperhatikan, agar niat kita untuk hidup sehat tidak justru menjadi bumerang yang merusak keseimbangan tubuh di masa tua. Secara ilmiah, alasan utama mengapa kita harus waspada adalah karena air kelapa mengandung mineral yang sangat tinggi, terutama jenis mineral yang bertugas mengatur detak jantung dan fungsi otot kita. Dalam keadaan tubuh yang bugar dan organ yang bekerja sempurna, mineral ini memang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan cairan dan energi. Namun, masalah besar muncul ketika mineral yang seharusnya bermanfaat ini masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan, sementara sistem pembuangan di dalam tubuh kita tidak lagi mampu mengeluarkannya secara otomatis. Hal inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak lansia yang menganggap air kelapa hanyalah air biasa yang menyegarkan.
Ibarat sebuah bendungan yang sudah penuh, masuknya tambahan air yang terus-menerus akan menyebabkan luapan yang membahayakan area di sekitarnya. Begitu pula dengan mineral dalam air kelapa ini. Jika jumlahnya menumpuk di dalam darah dan tidak bisa disaring keluar, ia akan berubah menjadi zat yang mengganggu stabilitas kelistrikan tubuh. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan zat-zat seperti ini sudah jauh menurun dibandingkan puluhan tahun lalu. Itulah sebabnya, sesuatu yang jumlahnya sedikit bisa menjadi obat, namun jika jumlahnya berlebihan dan menumpuk, ia justru akan menyerang balik fungsi-fungsi vital yang ada di dalam dada dan perut kita. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa konsentrasi mineral dalam satu butir kelapa itu sangat pekat, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan minuman olahraga pada umumnya. Ketika mineral ini mengendap terlalu lama di dalam aliran darah karena tidak bisa diproses, ia akan mulai mengganggu kerja otot jantung yang seharusnya berdenyut dengan teratur. Inilah titik krusial yang ingin saya sampaikan. Air kelapa bukan sekedar air pelepas dahaga, melainkan cairan kaya zat aktif yang jika bertemu dengan kondisi tubuh yang tidak tepat akan menyebabkan gangguan serius pada sistem peredaran darah kita. Pemahaman akan kandungan ini adalah dasar utama mengapa saya meminta Bapak dan Ibu untuk lebih selektif dalam mengonsumsinya. Kondisi pertama yang paling krusial dan harus Bapak Ibu waspadai adalah jika Bapak Ibu memiliki gangguan pada fungsi ginjal. Perlu dipahami bahwa ginjal bekerja seperti saringan raksasa yang tugas utamanya adalah membuang kelebihan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui urin. Namun, seiring bertambahnya usia atau karena adanya penyakit tertentu, daya saring ini bisa menurun drastis, sehingga ginjal tidak lagi sanggup membuang kelebihan mineral dari air kelapa yang kita minum. Ketika ginjal gagal menjalankan tugasnya sebagai penyaring, mineral tersebut akan tertahan dan menumpuk di dalam aliran darah, yang perlahan-lahan akan meracuni sistem kerja tubuh kita sendiri tanpa kita sadari. Penumpukan mineral yang berlebihan akibat ginjal yang tidak sehat ini sangat berbahaya, karena bisa mengganggu irama jantung Bapak Ibu secara mendadak. Bayangkan, jika mesin jantung yang seharusnya berdetak stabil tiba-tiba terganggu oleh penumpukan zat yang tidak bisa dibuang. Detaknya bisa menjadi tidak beraturan, melemah, atau bahkan berhenti secara tiba-tiba. Inilah alasan mengapa banyak rekan praktisi kesehatan sangat mewanti-wanti penderita gangguan ginjal untuk menjauhi air kelapa. Bukan karena air kelapanya jahat, tetapi karena kondisi saringan tubuh Bapak Ibu sudah tidak sanggup lagi menangani beban berat yang dibawa oleh kandungan di dalam air kelapa tersebut. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui bahwa fungsi ginjalnya sedang menurun atau sedang menjalani perawatan rutin terkait ginjal, saya mohon untuk benar-benar menahan diri dari mengonsumsi air kelapa, meskipun hanya sedikit. Jangan sampai niat kita untuk mencari kesegaran atau pengobatan alternatif justru memberatkan kerja ginjal yang sedang berjuang keras mempertahankan keseimbangan tubuh. Saya sering melihat pasien yang kondisinya memburuk hanya karena merasa sayang jika tidak meminum air kelapa yang disuguhkan. Kelompok kedua yang harus sangat berhati-hati adalah Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung atau sedang rutin mengonsumsi obat-obatan pengontrol tekanan darah dan irama jantung. Banyak yang belum tahu bahwa obat-obatan yang Bapak Ibu minum setiap hari bekerja keras untuk menjaga keseimbangan zat dalam darah agar jantung tetap berdetak dengan stabil. Masalahnya, air kelapa memiliki kandungan alami yang sangat kuat yang jika bertemu dengan zat dari obat jantung tersebut justru akan menciptakan reaksi yang saling bertabrakan. Bukannya menyehatkan, kombinasi antara obat dan asupan air kelapa yang berlebihan ini bisa membuat konsentrasi zat di dalam tubuh menjadi terlalu tinggi dan melampaui batas aman yang bisa ditoleransi oleh jantung. Saya sering memberikan perumpamaan bahwa jantung kita bekerja dengan sistem kelistrikan yang sangat sensitif, agar ia bisa memompa darah ke seluruh tubuh tanpa henti. Ketika Bapak Ibu meminum air kelapa secara rutin saat sedang dalam pengobatan jantung, asupan mineral tambahan tersebut dapat mengacaukan sinyal listrik alami di dalam dada. Akibatnya, jantung bisa terasa berdebar-debar sangat kencang, atau sebaliknya, berdenyut terlalu lambat dan tidak bertenaga. Ketidakteraturan detak jantung ini tentu sangat berisiko, terutama bagi kita yang sudah lanjut usia, karena bisa memicu rasa pusing yang hebat, lemas yang mendadak, hingga resiko jatuh yang sangat membahayakan keselamatan fisik Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki gangguan jantung untuk tidak menjadikan air kelapa sebagai minuman harian tanpa pengawasan.
Jangan berasumsi bahwa minuman alami ini akan membantu mempercepat penyembuhan jantung Anda, karena faktanya seringkali justru sebaliknya. Sangat penting bagi kita untuk selalu jujur kepada diri sendiri mengenai kondisi kesehatan dan obat apa saja yang sedang kita konsumsi. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah menjaga agar jantung tetap bekerja dengan tenang dan stabil, sehingga setiap asupan yang berpotensi mengganggu ritme tersebut harus kita batasi atau bahkan hindari, demi menjaga kualitas hidup di masa tua yang tetap produktif dan nyaman. Selanjutnya, saya ingin menyoroti kondisi yang sangat umum dialami oleh banyak lansia, yaitu diabetes atau masalah gula darah tinggi. Seringkali ada salah kaprah yang beredar di masyarakat bahwa air kelapa adalah pengganti sirup atau minuman manis yang sangat aman bagi penderita kencing manis karena rasanya yang alami. Namun, Bapak dan Ibu perlu ingat bahwa rasa manis alami tetaplah mengandung gula dan karbohidrat yang bisa diserap dengan sangat cepat oleh tubuh. Bagi kita yang sudah lanjut usia, kemampuan tubuh untuk mengolah gula menjadi energi sudah tidak secepat dulu, sehingga asupan air kelapa yang dianggap ringan ini sebenarnya bisa menyebabkan lonjakan kadar gula dalam darah tanpa kita sadari sebelumnya. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah wadah yang sudah hampir penuh dengan gula. Ketika kita menambahkan air kelapa secara terus-menerus, meskipun itu alami, wadah tersebut akan meluap. Lonjakan gula darah yang mendadak ini sangat berbahaya bagi lansia karena bisa menyebabkan tubuh terasa sangat lemas, pandangan menjadi kabur, atau bahkan luka yang sulit sembuh. Saya sering mendapati pasien yang bingung mengapa kadar gula darahnya tetap tinggi padahal sudah menghindari nasi dan minuman kemasan. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka rutin meminum air kelapa dalam jumlah besar setiap harinya. Air kelapa mengandung energi instan yang jika tidak segera dibakar dengan aktivitas fisik yang cukup, akan tetap mengendap dan merusak keseimbangan gula di dalam aliran darah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu memiliki riwayat diabetes, saya sangat menyarankan untuk tidak menjadikan air kelapa sebagai minuman pelepas dahaga utama. Jika memang sangat ingin, batasilah jumlahnya hanya beberapa teguk saja, dan jangan dikonsumsi setiap hari. Sangat penting bagi kita untuk selalu memantau reaksi tubuh setelah mengonsumsi apapun yang memiliki rasa manis, meskipun itu berasal dari buah atau kelapa langsung. Menjaga kestabilan gula darah adalah kunci agar organ-organ tubuh lainnya tidak ikut rusak, sehingga kita tetap bisa menjalani masa tua dengan bugar dan terhindar dari berbagai komplikasi yang tidak kita inginkan. Kondisi ketujuh yang jarang disadari, namun sangat fatal, adalah bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kecenderungan tekanan darah rendah atau mereka yang baru saja menjalani tindakan operasi. Air kelapa secara alami memiliki kemampuan untuk menurunkan tensi atau tekanan darah kita. Bagi orang dengan darah tinggi, ini mungkin terdengar baik. Namun bagi Bapak dan Ibu yang tensinya sudah sering berada di angka bawah, meminum air kelapa justru bisa menurunkan tekanan darah ke tingkat yang sangat ekstrim. Akibatnya, aliran darah menuju otak akan berkurang, dan Bapak Ibu bisa merasakan pusing yang luar biasa hingga merasa ingin pingsan secara tiba-tiba. Bagi mereka yang sedang dalam masa pemulihan setelah operasi, menjaga kestabilan tekanan darah adalah kunci utama agar proses penyembuhan berjalan sempurna. Saat tubuh baru saja mengalami tindakan medis, kondisi sistem peredaran darah kita biasanya sedang dalam keadaan yang sangat sensitif dan belum stabil sepenuhnya. Memasukkan air kelapa ke dalam sistem tubuh pada saat-saat kritis seperti ini bisa mengacaukan kontrol tekanan darah yang sedang diupayakan oleh tim medis. Saya selalu mengingatkan agar jangan terburu-buru memberikan air kelapa kepada pasien pasca operasi hanya karena ingin mereka cepat segar, karena dampaknya justru bisa memperlambat pemulihan atau memicu penurunan kondisi yang mendadak. Risiko jatuh akibat tekanan darah yang merosot tajam adalah ancaman serius bagi keselamatan fisik lansia. Bayangkan jika Bapak atau Ibu sedang berdiri atau berjalan, lalu tiba-tiba pandangan menjadi gelap karena tekanan darah turun drastis setelah meminum air kelapa. Risiko patah tulang atau cedera kepala akibat jatuh sangat mungkin terjadi. Itulah mengapa saya sangat menekankan kewaspadaan tinggi bagi siapapun yang sering merasa keliengan atau baru saja keluar dari rumah sakit. Pastikan tubuh Bapak dan Ibu sudah benar-benar stabil dan konsultasikan terlebih dahulu sebelum menjadikan air kelapa sebagai bagian dari asupan harian di masa pemulihan. Setelah kita membahas berbagai resiko bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu, mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya, lalu, apakah saya yang merasa sehat masih boleh meminum air kelapa? Jawabannya adalah, tentu saja boleh, asalkan kita tahu batasan dan aturan mainnya. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak memiliki masalah ginjal, jantung, atau diabetes,
air kelapa tetap menjadi sumber nutrisi yang luar biasa baik untuk menghidrasi tubuh. Namun, kunci utamanya terletak pada kata secukupnya. Sebagai praktisi kesehatan, saya menyarankan dosis aman untuk lansia adalah sekitar 1 gelas kecil, atau kurang lebih 200 ml saja dalam sekali minum. Dan itu pun tidak perlu dilakukan setiap hari secara berturut-turut. Penting untuk diingat bahwa di usia senja, tubuh kita tidak lagi memerlukan asupan yang berlebihan untuk bisa berfungsi dengan baik. Mengonsumsi air kelapa dalam porsi yang pas akan memberikan kesegaran tanpa membebani kerja organ dalam kita. Saya sering melihat orang yang karena merasa sehat, mereka meminum air dari 1 butir kelapa utuh sendirian dalam waktu singkat. Hal ini sebaiknya dihindari. Lebih baik bapak dan ibu membaginya dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Dengan cara ini, bapak dan ibu tetap mendapatkan manfaat mineralnya, namun jumlahnya tetap berada dalam ambang batas yang bisa diproses dengan nyaman oleh sistem pembuangan tubuh kita. Selain masalah porsi, waktu dan cara mengonsumsinya juga perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal. Usahakan untuk meminum air kelapa murni tanpa tambahan gula pasir, sirup, atau es batu yang berlebihan, karena tambahan-tambahan tersebut justru akan merusak nilai gizi aslinya dan menambah beban kerja jantung serta kadar gula darah Bapak Ibu. Jadikan air kelapa sebagai selingan sesekali saja, misalnya saat cuaca sedang sangat terik, atau setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Dengan mengikuti aturan dosis yang bersahaja ini, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati kesegaran alam tanpa perlu khawatir akan efek samping yang merugikan kesehatan di masa tua. Sebagai praktisi yang peduli dengan kesehatan Bapak dan Ibu, saran saya yang paling mendasar adalah jangan pernah mendebak-nebak kondisi kesehatan hanya berdasarkan apa yang kita rasakan di permukaan. Banyak sekali lansia yang merasa tubuhnya bugar dan sehat-sehat saja, namun saat diperiksa secara mendalam, ternyata fungsi organ penyaring di dalam tubuhnya sudah mulai mengalami penurunan karena faktor usia. Inilah mengapa saya sangat menekankan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin secara berkala ke laboratorium atau fasilitas kesehatan terdekat. Dengan mengetahui angka pasti dari kinerja organ dalam kita, kita tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan saat ingin mengonsumsi asupan tertentu seperti air kelapa. Pemeriksaan rutin ini bukanlah hal yang menakutkan, melainkan bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri agar kita tahu persis batas kemampuan tubuh dalam mengolah makanan dan minuman. Saya selalu menganjurkan agar paling tidak setiap 6 bulan sekali, Bapak dan Ibu menyempatkan diri untuk mengecek fungsi saringan tubuh dan kondisi kesehatan jantung melalui pemeriksaan yang sederhana. Jika hasilnya menunjukkan bahwa semua sistem bekerja dengan baik, maka Bapak dan Ibu bisa lebih tenang dalam menikmati asupan alami. Namun, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kesehatan di usia senja adalah hasil dari kumpulan keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih untuk waspada terhadap apa yang kita konsumsi, seperti air kelapa ini, bukanlah bentuk rasa takut, melainkan bukti kecerdasan kita dalam menghargai sisa usia yang berharga. Saya berharap informasi yang saya bagikan ini tidak hanya berhenti di Bapak dan Ibu saja, tetapi bisa menjadi bahan renungan bersama bahwa segala sesuatu yang berlebihan, meskipun itu datang dari alam, tetap memerlukan kearifan dalam menikmatinya. Ingatlah selalu bahwa tujuan utama kita adalah menua dengan tetap mandiri, sehat, dan tidak menjadi beban bagi orang-orang yang kita sayangi. Saya sangat berterima kasih atas perhatian yang Bapak dan Ibu berikan dengan menonton video ini hingga selesai. Ilmu yang benar adalah modal utama agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh mitos atau tren kesehatan yang belum tentu cocok dengan kondisi tubuh kita. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan saya hari ini bermanfaat dan bisa membantu menyelamatkan rekan sesama lansia dari resiko kesehatan yang tidak perlu, saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau grup komunitas tempat Bapak dan Ibu berkumpul. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak nyawa yang bisa kita jaga bersama melalui edukasi yang sederhana, namun sangat penting ini. Mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan menjaga tubuh kita dengan cara yang benar, karena kesehatan yang paling tidak ternilai harganya. Saya, Daru Harjanto, pamit undur diri sejenak. Namun saya akan selalu hadir dengan berbagai informasi kesehatan lainnya yang praktis dan mudah Bapak Ibu terapkan di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan agar kita bisa terus tersambung dalam perjalanan menuju masa tua yang bugar dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Tetap semangat, jaga pola makan, dan salam sehat untuk kita semua.